Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu dengan saya Airul Fikri dari kelas 12 IP 1 SMA Negeri 1 Majalengka. Nah, di sini saya akan membahas tentang akuntansi. Lebih spesifiknya adalah akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, kita lanjut saja. Apa sih akuntansi itu, atau apa sih pengertian akuntansi? Akuntansi sering disebut juga bahasa bisnis karena akuntansi dapat memberikan informasi tentang keadaan suatu perusahaan yang digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan perusahaan tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Nah, lanjut ke kualitas informasi akuntansi. Yang pertama, relevan. Relevansi suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Yang kedua, dapat dimengerti. Informasi harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan dinyatakan dalam bentuk dan dengan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakai. Yang ketiga, daya uji. Untuk meningkatkan manfaatnya, informasi harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Yang keempat, netral. Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Kelima, tepat waktu. Informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Yang keenam, daya banding. Informasi akan lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama ataupun dengan laporan keuangan perusahaan lain pada periode yang sama. Dan yang terakhir, lengkap. Informasi keuangan dikatakan lengkap bila dapat memenuhi keenam tujuan kualitatif di atas dan dapat memenuhi standar pengungkapan dalam laporan keuangan. Nah, ini adalah rumus akuntansi, yaitu H sama dengan U tambah M. H artinya harta, U utang, dan M modal. Next, yaitu prinsip akuntansi. Yang pertama, basis accrual atau accrual basic, yaitu pencatatan transaksi dicatat pada saat terjadinya peristiwa ekonomi. Yang kedua, kelangsungan usaha, yaitu perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya tentunya berupaya untuk melaksanakan kegiatan perusahaan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Yang ketiga, kesatuan usaha, yaitu perusahaan merupakan suatu kesatuan ekonomi yang terpisah dari pihak yang berkepentingan dengan sumber perusahaan. Yang keempat, pengaitan biaya. Dan yang terakhir adalah harga perolehan, yaitu setiap transaksi pembelian satu barang harus dicatat sebesar harga perolehan tersebut. Nah, lanjut ada konsep dasar laporan keuangan. Yang pertama, konsep entitas usaha. Konsep entitas usaha penting karena membatasi data transaksi dalam sistem akuntansi. Konsep ini menghendaki pemisahan secara tegas antara perusahaan dengan pemilik. Yang kedua, ada konsep kelangsungan usaha. Konsep ini menghendaki adanya dasar pemikiran bahwa suatu perusahaan didirikan untuk jangka waktu tak terbatas. Yang ketiga, konsep dasar keuangan. Konsep ini menghendaki agar penyusunan laporan keuangan menggunakan kesatuan unit pelaporan sehingga ada kesatuan pemahaman dari pembaca laporan keuangan. Nah, yang keempat ada konsep realisasi penghasilan. Konsep ini menyatakan bahwa realisasi penghasilan adalah ketika adanya penjualan atau penyerahan jasa, bukan saat pembayarannya. Nah, yang kelima ada konsep harga pokok. Konsep ini menghendaki adanya pengukuran aset sebesar nilai perolehan awal atau historical cost dan pengakuan kewajiban sebesar nilai yang harus dibayar ketika jatuh tempo. Yang keenam ada konsep membandingkan antara penghasilan dan biaya. Konsep ini menghendaki adanya ketetapan dalam membandingkan penghasilan satu periode buku dengan biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut. Nah, yang ketujuh ada konsep konsistensi. Konsep ini menghendaki penggunaan metode-metode secara tepat dari satu periode ke periode selanjutnya. Yang kedelapan ada konsep penjelasan. Konsep ini menghendaki agar laporan keuangan mencakup informasi yang diperlukan untuk penyajian yang terbuka sehingga tidak membuat pembaca keliru menafsir laporan keuangan tersebut. Yang kesembilan ada konsep materialitas. Konsep ini dikehendaki bahwa hal-hal yang material atau dipandang berbobot, baik jumlah maupun keadaannya, memerlukan penjelasan yang memadai. Yang ke-10 ada konsep hati-hati. Konsep ini menghendaki kecenderungan
Minimalisasi pencantuman modal, yaitu dengan menetapkan bahwa laba atau penghasilan tidak bisa diakui sebelum direalisasi, sedangkan rugi atau kewajiban harus diakui begitu bisa diperkirakan. Yang terakhir ada konsep biaya. Konsep ini terbagi menjadi dua. Yang pertama konsep objektivitas, yang kedua konsep unit pengukuran. Konsep objektivitas menghendaki bahwa semua pos yang dicantumkan dalam laporan keuangan harus didukung oleh bukti-bukti yang objektif. Nah, yang kedua konsep unit pengukuran, yaitu seluruh informasi utama dalam laporan keuangan diukur dengan satuan ukur uang. Nah, lanjut ada siklus akuntansi. Yang pertama, tahap pencatatan, yaitu meliputi penyusunan atau pembuatan bukti-bukti pembukuan atau transaksi, baik transaksi internal maupun transaksi eksternal, penjurnalan, baik jurnal umum maupun jurnal khusus, dan pemindah bukuan ke buku besar, baik buku besar utama atau buku besar pembantu. Nah, yang kedua adalah tahap pengikhtisaran, meliputi neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Dan yang terakhir, tahap penyajian laporan keuangan, meliputi penyajian laporan laba rugi, pencatatan penutup, penyajian laporan perubahan modal atau ekuitas, penyajian laporan posisi keuangan, penyajian laporan arus kas, dan pencatatan pembalik. Nah, teman-teman semua, siapa sih pemakai informasi akuntansi? Pemakai informasi akuntansi terbagi menjadi dua. Pertama, pihak intern, dan dua, pihak ekstern. Nah, pihak intern ini biasanya pimpinan perusahaan atau manajer perusahaan, sedangkan pihak ekstern contohnya pemilik, investor, pemerintah, dan lain-lain. Nah, berikut adalah profesi akuntan. Pertama, akuntan intern. Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan sebagai karyawan yang menjalankan fungsi akuntansi pada perusahaan tempatnya bekerja. Yang kedua, akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang bekerja secara independen guna menjalankan fungsi audit terhadap kewajaran laporan keuangan. Ketiga, akuntansi pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di departemen tertentu sebagai pegawai pemerintah. Yang keempat, akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang tugasnya mengajarkan dan mengembangkan disiplin ilmu akuntansi pada masyarakat melalui jalur pendidikan. Biasanya berprofesi seperti dosen atau guru. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.